bisa dikatakan sebagai serangan ya, sekaligus penghinaan kepada ulama besar ya, Kiai Haji Maimun Zubair ya, orang yang selama ini ditokohkan, sangat dihormati ya, dengan segala adab ya, umat Islam, adab orang Timur ya. Tapi bagi Fadlizon itu tidak ada artinya apa-apa. Saya penting untuk mengatakan bahwa uang rakyat yang kurang lebih setiap tahun 5 miliar dinikmati oleh Fadlizon. Nah ini juga rakyat harus tahu berapa sih uang rakyat yang dinikmati oleh seorang wakil ketua DPR itu. 5 miliar per tahun. Jadi uang 5 miliar yang dinikmati oleh Fadlizon, yang uang itu bersumber dari rakyat, itu tidak berbanding lurus ya dengan tindakan kemudian juga kinerja. Bahkan sikap-sikap Fadlizon ini kan tidak mencerminkan sebagai negarawan dengan atributif kekuasaan sebagai wakil ketua DPR RI. Yang keluar dari mulutnya itu ya lebih bisa dikatakan kotoran, sampah yang tidak layak keluar dari seorang politisi, apalagi dengan atributif kekuasaan sebagai wakil ketua DPR RI. Kalau kita melihat ya ke belakang misalnya, bagaimana Fadlizon melakukan serangan tanpa adab kepada presiden, bagaimana Fadlizon mengata-ngatai siapapun yang menjadi lawan politiknya, termasuk pemerintahan. Ya, bagaimana sikap-sikap nyinyir dan sinisme ya Fadlizon kepada orang-orang yang dianggap berseberangan dengan agenda-agenda politiknya, dan terakhir adalah ulama besar ya, Kiai Haji Maimun Zubair ya. Nah, ini tentu harus disesali dan memang tidak bisa dibiarkan ya, harus ada upaya untuk menghentikan Fadlizon ya, agar dia bisa merubah sikap dan perilakunya, agar tidak menjadi seorang politisi yang barbar yang seolah-olah di negara demokrasi ini dia bisa mengatakan apapun dengan caranya sendiri ya. Bahwa demokrasi itu kan tidak sepenuhnya kebebasan secara telanjang ya. Orang punya hak, tapi hak setiap warga negara juga dibatasi ya, tidak oleh sistem, tidak oleh hukum, tapi juga oleh etika, oleh adab kita sebagai orang Timur. Langkah kedepannya ya. Apa Bang? Apakah ada upaya misalnya ada potensi nggak celah hukum ya. Atau apa Bawaslu gitu? Ya, kita akan lihat ya sejauh mana yang dilakukan oleh Fadlizon ini bisa diseret secara pidana ya. Saya bahkan akan mengajak ya pihak-pihak tertentu yang bisa keberatan untuk melaporkan Fadlizon ya. Tapi sebagai warga negara, sebagai pengurus DPP Partai Hanura, sekali lagi saya mengutuk keras ya serangan dan penistaan yang dilakukan oleh Fadlizon kepada seorang ulama besar. Apa perlu Pak Prabowo turun langsung untuk menegur Pak Fatih? Ya, saya sih tidak yakin, karena selama yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini juga kan tidak pernah teguran apapun, dan bahkan semakin menjadi-jadi lah. Ya, mungkin menekankan pidato Pausnya. Tapi itu harus ditekankan lagi loh. Jadi Fadlizon itu menikmati uang rakyat itu 5 miliar per tahun ya, gaji, tunjangan, uang reses ya 4 kali dalam 1 tahun, uang kunjungan kerja dapil, uang SE. Jadi kalau ditotali itu hampir 5 miliar. Jadi apa yang diberikan rakyat dalam bentuk tunjangan, gaji, fasilitas kepada Fadlizon itu tidak berbanding lurus dengan kinerja yang harusnya dia lakukan sebagai anggota DPR, terlebih sebagai wakil ketua DPR RI.